Shalom. Oke, ya, kita akan baca firman Tuhan. Saya sedang belajar di dalam urutan saya sekarang di Matius. Di Matius 6. Coba kita buka dulu. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, kita pernah atau terlalu sering mendengarkan atau membaca firman itu, janganlah kamu khawatir. Tetapi kita selalu sering mengalami kekhawatiran itu sendiri. Kita manusia pasti akan diserang yang namanya kekhawatiran. Ya karena kita masih manusia, karena kita masih hidup. Ya kalau udah mati ya nggak ada istilah khawatir. Gitu loh. Yang namanya udah mati berarti kita sudah tidak punya hal-hal yang harus kita pikirin gitu loh. Nah inilah kenapa Tuhan itu menulis. Karena dia tahu manusia itu pasti akan timbul kekhawatiran, manusia itu pasti punya kekhawatiran. Jadi Tuhan ini menulis sebelumnya di Matius 6 ini itu bicara masalah di atas sebelumnya, itu bagaimana hal berdoa. Bagaimana kita seharusnya berdoa. Oke, Tuhan lagi ngajar lah. Kenapa dia menulis seperti ini ya? Karena itu manusia itu akan penuh dengan kekhawatiran. Maka dia harus menulis ini supaya manusia itu bisa diingatkan. Kita ini manusia. Itu pasti pelupa. Kita ini manusia pasti mempunyai unsur kelupaan. Apalagi setan itu nggak ada unsur kelupaan. Setan itu selalu akan mencobai kita dan selalu menyerang kita. Nah, tetapi dibutuhkan daripada kesadaran kita bahwa ketika ada serangan seperti ini untuk membuat kita sadar bahwa memang ya, apa yang Tuhan katakan mengenai kekhawatiran? Di sini Tuhan katakan janganlah kamu khawatir akan makan dan minum, akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Terus dia ngomong lagi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ketika saya baca ini, mungkin kita bertanya, hidup itu lebih penting. Bukankah makanan, pakaian yang kita pakai itu atau kita makan itu penting?
Loh kalau kita nggak makan gimana? Itu kan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kenapa di sini seolah-olah Tuhan mengatakan kurang penting gitu loh. Ada yang lebih penting. Yang namanya sebuah hal yang penting atau tidak kurang penting itu karena urutan. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Urutan 2 kurang penting dibandingin urutan nomor 1. Urutan nomor 3 kurang penting dibandingin urutan nomor 2. Nomor 2 lebih penting daripada nomor 3. Demikian seterusnya. Jadi urutan-urutan itu menunjukkan kepentingan atau kuantitas dari kepentingan. Nilainya gitu loh. Nah, jadi ketika saya bertanya kenapa hidup itu lebih penting, berarti apa itu namanya hidup? Kenapa dianggap lebih penting daripada makanan? Emangnya makanan pakaian itu bukan hidup? Gitu loh. Bukan kan sama-sama hidup juga? Nangkap gak? Jadi ini alurnya yang Tuhan buat kita tuh ngerti. Jadi gini, kehidupan kita manusia, ya, yang Tuhan kata maksudkan hidup itu lebih penting daripada makanan atau pakaian. Makanan dan pakaian itu bukan satu-satunya dalam hidup ini. Jadi makanan dan minuman bukan cuma dia doang, masalah makanan atau pakaian kita pakai ini itu yang paling penting. Gak cuma dia doang gitu loh. Ada aspek hidup yang lain yang Tuhan bilang ada yang lebih penting. Begini. Kita napas itu penting gak? Lebih penting gak daripada makanan? Ya itu jawabannya. Kenapa Tuhan ngomong katakan lebih penting? Karena napas kita lebih penting. Hidup kita ini. Itu lebih penting kita punya napas. Dibandingkan kita mikirin duit mulu. Mikirin masa depan mulu. Mikirin sesuatu yang kita butuhkan. Kita tidak pernah memikirkan masalah kita ini bisa napas, saya udah bersyukur. Jadi Tuhan ingin katakan gini, ada aspek-aspek lain dalam hidup kita ini. Dia bocor. Ada aspek lain dalam hidup ini yang seharusnya kita pikirkan. Coba Win, tolong. Buangnya dah. Ada aspek lain yang harus kita pikirkan bahwa bukan masalah cuma makan dan minuman yang kita pikirin. Dan kita harus sadar bahwa kita bernapas aja itu sebuah kehidupan yang seharusnya kita syukurin. Tuhan ingin bukain pikiran kita gitu loh. Karena saya ngerti tidak ada satupun termasuk saya pun ada serangan-serangan namanya kekhawatiran. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Ada yang lebih penting kalau cuma hanya masalah makanan dan minuman. Ada kepentingan yang lain lebih penting gitu loh. Yaitu kita bisa bernapas. Kita bisa berjalan. Kita bisa duduk. Kita bisa ngobrol. Itu kan termasuk kehidupan juga gitu loh. Kalau kita bisa berjalan aja kita udah bersyukur gitu loh. Gue masih bisa jalan. Jadi ada sesuatu yang seharusnya kita ngertiin bahwa ada yang lebih penting daripada cuma hanya mikirin masalah kebutuhan kita makanan. Nah, kita harus ngerti itu dulu ya. Nanti saya akan lanjut. Jadi istilah gini, ada alasan-alasan tuh kenapa kalimat-kalimat itu Tuhan buat. Ya, semua tuh punya alasan. Supaya kita ngerti bahwa ada aspek yang lain yang seharusnya kita tuh ada yang lebih penting. Makanya saya selalu katakan ada 5 aspek. Itu urutannya.
Urutan pertama apa? Tuhan. Urutan kedua? Keluarga. Urutan ketiga? Kesehatan. Keempat? Pekerjaan. Kelima? Keuangan. Oke lah, masalah makanan sama pakaian itu urutan di nomor 4 dan nomor 5. Itu sebuah bicara urutan. Mana yang lebih penting? Nah, ada yang lebih penting itu yang nomor 1. Yang kita pentingin juga nomor 1-nya. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. Kalau kita cuma mikirin dengan apa, masalah uang pekerjaan. Tapi kita nggak bersyukur, kita nggak pikir bahwa ada yang lebih penting. Kesehatan kita. Ada yang lebih penting anak kita, suami kita, istri kita. Itu lebih penting. Buat apa kita punya uang, kita mikirin terus, tapi kita di mana keluarga hancur, kita nggak perhatiin keluarga, kita nggak perhatiin kesehatan. Nah itu kan penting gitu loh. Jadi Tuhan ingin katakan bahwa ada aspek lain yang lebih penting dibandingkan cuma mikirin otaknya cuma duit. Anggap ya. Terus kedua. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dari dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukan kamu jauh melebihi burung-burung itu? Gini, saya saya di perumahan saya itu banyak burung. Itu ada, saya pernah lihat burung kebanyakan sih burung pipit gitu ya. Yang coklat itu. Kalau di desa tuh dibilang burung hama gitu loh. Tapi ada namanya burung-burung yang lain yang pernah saya lihat gitu loh. Pernah kemarin saya ada lihat tuh ada burung yang kecil tapi ada warna hijau. Dia badannya hijau kecil yang mungkin burung apa gitu ya, saya lupa namanya. Nah itu kurang lebih deh ya, itu di perumahan saya tuh kalau pagi-pagi perhitungan saya sih menurut saya itu sekitar ada 200-300 burung itu. Karena banyak sekali burung-burung yang saya lihat gitu loh. Ya kemungkinan sih burung parkit ya. Karena burungnya agak kecil dan berwarna. Burung perkutut yang saya lihat. Nah, itu burung berkeliaran, mereka berkicau ke sana kemari gitu ya. Saya lihat itu ada yang bergerombolan sekitar 7 atau 10 burung tiba-tiba terbang gitu ya. Nah, ketika saya perhatikan, saya pernah ngelihat sarang burung gitu ya. Sarang burung kecil gitu. Itu membuat saya senang juga, ternyata gue tinggal belum pernah dari kecil tuh nggak pernah ngelihat sarang burung gitu loh. Akhirnya pernah ngelihat sarang burung gitu loh di pohon. Ngelihat tupai, ada kalau saya bilang 4, kalau saya lihat sih ada 3 gitu loh. Ya kadal lah segala macam gitu ya. Nah yang saya maksud begini loh. Itu burung, mereka terbang ke sana kemari, itu ya saya tidak melihat di mana mereka itu. Maksudnya ada orang yang kasih makan gitu loh. Nggak ada yang kasih makan. Jadi saya berpikir ini makan dari mana ini burung gitu loh. Lumayan banyak sekitar 200-300. Emang perumahan situ pohonnya tinggi-tinggi ya. Karena ada sungai gitu ya. Itu pohonnya bisa 15 meter, 20 meter, 25 meter juga ada tinggi. Ada yang tinggi-tinggi. Jadi banyak gitu loh. Jadi situ tempat banyak burung datang. Disitulah mereka tinggal. Dan saya melihat bahwa mereka itu terbang kian kemari tanpa memikirkan masalah makanan. Dan saya lihat itu tetap aja maksudnya sebanyak itu gitu loh. Bahkan saya pengen mau beli 100-200 burung pipit gitu. Saya pengen biar makin banyak gitu loh. Nah Tuhan katakan gini, mereka tuh gak nabur. Mereka tuh gak nuai. Mereka tuh gak nyimpen lumbung. Mereka tuh kalau mau cari makan ya cari makan. Dan mereka tetap hidup gitu loh. Makanya ada sarang burung gitu loh. Artinya Tuhan ingin katakan bahwa burung aja gue kasih persediaan buat dikasih makan.
memang seolah-olah kok jadinya emang kita burung gitu loh. Dan makanya Tuhan katakan, burung aja dia pelihara. Burung aja tuh Tuhan sediain. Sediain cara makannya di mana. Mereka makan biji-bijian, mereka makan apa. Itu sudah ada Tuhan tempatin gitu loh. Tuhan sudah sediain, nanti pohon ini akan ada menghasilkan biji ini, lu makan di situ. Ntar kalau ini udah habis makan di sini gitu loh. Seolah tuh Tuhan udah siapin segala sesuatunya untuk burung-burung ini, itu tempat makanannya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah terlebih kita ini adalah manusia yang serupa dan segambar dengan Allah? Artinya Tuhan ingin katakan bahwa burung aja gue perhatiin gitu loh. Masa sih manusia nggak diperhatiin gitu loh. Karena apa? Tuhan akan memberitahukan atau membuka jalan kepada kita, entah gimana caranya. Tuhan akan sediain tempat kita makan, tempat kita bisa menghasilkan. Burung aja dia, Tuhan udah titip, nih pohon ini nanti bulan ini akan muncul ini. Segala macam dia udah sediain. Apalagi kita, dia akan sediain bagi kita tuh sebetulnya kapan waktunya kita akan dapat. Untuk kebutuhan kita. Jadi Tuhan ini ngomong seperti itu gitu. Burung aja gue pelihara. Lu lebih dari burung. Jadi segala sesuatu ini dipersiapkan untuk kebutuhan kita. Akan ada waktunya, akan ada tempatnya ketika kita butuh. Tuhan kasih. Tuhan sediain. Amin. Itu maksudnya. Nah, kemudian begini. Siapakah dari kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya kalau coba di bahasa Indonesia BIMK ya terjemahannya. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatiran dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kalau di bahasa Inggris itu hour, menambah jam. Kalau ininya memperpanjang umur. Maksudnya gini, apakah dengan kita khawatir bisa nambah atau bisa merubah? Apakah dengan kekhawatiran kita itu bisa merubah hidup kita? Apakah dengan kita mikirin sampai stres itu akan terjadi perubahan? Menambah, kalau dalam bahasa hasta itu sebetulnya ukuran meteran ya, kalau zaman dulu namanya hasta gitu loh. Ukuran panjang gitu. Apakah dengan kita khawatir itu kita menambah jalan hidup kita gitu loh? Enggak akan. Jadi Tuhan ingin katakan begini, enggak ada gunanya khawatir gitu. Jadi sehasta tuh Tuhan ngomong, jadi enggak ada gunanya lu apa dengan lu khawatir itu lu nambah. Jadi soal Tuhan katakan, lu khawatir enggak nambah apa-apa, enggak merubah apa-apa. Kekhawatiran itu justru bikin kita penyakit. Orang stres itu karena khawatir berbagai macam hal. Stres karena kerjaan, karena keluarga, karena macam-macam gitu ya. Khawatirnya. Itu akan menambah penyakit. Jadi gak ada gunanya gitu. Gak akan menambah sesuatu hidup kita jadi lebih panjang. Dan bahkan ini malah memperburuk hidup kita. Bahwa kita akan menjadi semakin punya penyakit. Oke. Saya sambung ya, karena ini berurutan semua, nanti ujung-ujungnya di kerajaan Allah. Kemudian perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya. Jadi Tuhan ngomong lagi nih,
bunga di Padang itu didanani, dibagusin. Bahkan bagusnya ini Salomo aja tuh nggak sama gitu. Karena saking bagusnya itu Tuhan katakan lebih bagusan bunga ini dibandingin Salomo. Nah Tuhan katakan begini, bunga aja gue dandanin. Bunga aja gue perhatiin. Apalagi kita sebetulnya. Tuhan yang katakan gini, keinginan Tuhan mendandani bunga bakung. Itu sama juga dia punya keinginan untuk mendandani kita. Jadi namanya kerinduan Tuhan untuk mencukupkan, bahkan mendandani kita itu ada. Keinginan Tuhan, hatinya Tuhan untuk mendandani kita itu memang ada, bukannya enggak ada. Bunga aja didandani yang bisa dibuang, dibakar. Apalagi kita manusia, apalagi kita anak Allah gitu loh. Kita ini diberikan namanya sebuah ya privilege gitu, sesuatu yang istimewa karena kita anak Allah. Itu yang katakan, bunga aja gua yang begitu ya istilah cuman hanya sebentar hidupnya gue dandanin, apalagi lu gitu loh. Apalagi kita orang Kristen sebetulnya Tuhan tuh punya di dalam diri kita ya sebuah rencana untuk dandanin kita. Dia punya rencana. Tapi kalau rencana dalam hidup kita ini kita nggak sadar bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mau dandanin saya, Tuhan itu tidak mau tolong saya bla bla segala macam. Artinya kita tuh nggak ngerti. Dan selalu menganggap hanya orang itu doang yang diberkati, saya enggak. Tuhan ingin katakan bahwa itu semuanya Tuhan sediakan dan Tuhan mau dandanin. Amin. Maksud saya gini, ini kita harus tangkap bahwa memang adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan tuh ada untuk dandanin kita. Ya. Kemudian disambung gini. Dikatakan hai orang kurang percaya. Ya karena kita menganggap apakah Tuhan mau memberkati saya. Berarti kan gak percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di sini muncul perkataan Bapa yang di surga. Bapa itu berarti seorang person yang punya anak. Jadi yang namanya jomblo bukan seorang bapak. Karena dia gak punya anak. Tetapi yang punya anak itu adalah seorang bapak. Jadi ini beda banget. Karena itu Tuhan ujung-ujungnya itu mengenai tidak kenal Allah. Nah Allah itu adalah bapak. Nah dikatakan akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ada kata Bapa yang di surga. Nah, kenapa ini penting? Kalau seseorang itu khawatir atau pertanyaannya, kenapa kita khawatir? Kenapa kita khawatir? Kenapa hidup kita khawatir? Pasti ada alasannya. Kenapa kita menjadi khawatir? Kenapa kita khawatir? Jawabannya, karena tidak kenal Bapa di surga. Itu aja. Kita khawatir karena kita gak kenal. Yang namanya khawatir kan gak tahu. Gak tahu seperti apa yang terjadi nantinya.
Sehingga kita mengkhawatir apakah gue bisa bayar, apakah gue bisa ini, apakah gue bisa ini. Karena kan ini masalah, apakah bisa diselesaikan, bla bla segala macam. Berarti kan kita mengkhawatirkan akan yang masa depan atau yang akan datang. Kekhawatiran itulah karena kita tidak kenal Bapa. Maksudnya gimana? Ini saya bicara Bapa yang di dunia atau orang tua di dunia dan orang tua yang benar, ya. Karena banyak orang tua juga bapak yang gak benar, ya. Ini saya bicara bapak yang benar, bapak yang umum yang benar. Yang namanya seorang bapak, dia pasti akan mempersiapkan atau menjaga anak-anaknya atau memikirkan setiap kebutuhan anaknya. Itu sekali lagi bapak yang benar. Jadi ketika seorang bapak yang benar, ketika dia tahu anaknya, maksudnya istrinya itu hamil, dia pasti akan memikirkan kesehatan daripada anaknya. Artinya apa? Kebutuhan daripada itu anak yang masih di rahimnya ini, itu akan harus dicukupi. Nah, dia akan berusaha lah memberikan vitamin, makan makanan yang sehat. Istilah begini, seorang bapak akan keluarin duit lebih untuk janin yang di dalam perutnya ini lebih baik. Nah, seorang bapak akan memikirkan, gue mesti punya anak yang sehat. Gue mesti punya anak yang pintar. Gue mesti punya anak yang strukturnya atau otaknya atau tangannya semua itu komplit. Nah, kalau bapak yang gak peduli hamil ya sudah. Gak pikirin bagaimana caranya supaya lebih sehat, istrinya itu makannya banyak atau supaya baik gitu loh. Kalau bapak yang gak peduli ya sudah, hamil dia gak pikirin ke dokter lah, dia gak pikirin vitamin gak dipikirin, sesuatu yang lain gak dipikirin. Tetapi kalau bapak yang benar pasti akan mikirin itu semua. Nah, ketika anak itu lahir, dia harus memikirkan anak ini mesti bisa ngomong, bisa jalan. Dia harus mikirin bagaimana caranya. Yang saya ingat, saya mikirin waktu itu bagaimana waktu itu anak saya itu bisa jalan. Nah, yang saya ingat waktu itu masih Kyle. Anak-anak saya pokoknya tiga-tiganya. Awalnya waktu si Kyle. Setiap Kyle waktu saya gendong waktu masih bayi, saya selalu menstimulasi kakinya untuk kuat. Jadi saya pegang sambil gendong, sambil dia untuk menginjak kakinya itu di lengan saya. Dengan tujuan supaya otot-ototnya itu, otot kaki itu supaya lebih kuat. Distimulasi lah. Jadi saya memikirkan anak saya mesti jalan. Nah, akhirnya bisa jalan lebih cepat. Sikil berapa lama? Waktu 10 bulan. 10 bulan. Si Marvel lebih cepat lagi 9 bulan. Si Manuel pas 1 tahun. Pas ulang tahun. Saya menstimulasi itu karena saya berpikir mereka harus bisa jalan. Nah, saya berusaha untuk lakukan itu. Kemudian ya ketika dia ngomong, ya saya mesti ajarin mereka ngomong. Nah, ketika mulai sekolah, saya udah mikir ke depannya, anak saya mesti bisa bahasa Inggris. Mesti pinter. Nah, ya saya berusaha bagaimana ini anak bisa belajar Inggris. Jadi gini, namanya orang tua, yang namanya bapak yang benar atau orang tua, selalu akan memikirkan ke depannya ini anak bagaimana. Dan akan selalu mencoba mencukupkan atau mempersiapkan. Ini anak bagaimana.
Jadi saya sudah mempunyai pikiran untuk masa depan anak-anak saya, mereka harus punya namanya pendidikan yang bagus. Mereka harus punya namanya karakter yang bagus. Saya pikirin itu semua. Walaupun saya nggak ngerti, maksudnya ya saya nggak ikut seminar atau segala macam begitu. Tetapi yang satu hal yang saya sudah punya sebagai seorang bapak, saya harus mempersiapkan mereka. Saya nggak mau anak saya nanti dianggap bego, nggak sekolah lah, atau sekolahnya cuman sampai SD doang, atau sampai SMP, atau sampai SMA. Saya nggak mau seperti itu. Apalagi anak saya nanti dibilang bego, karena IQ-nya jongkok, karena bla bla segala macam. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Nah, karena saya mau itu terjadi, saya mempersiapkan itu semuanya. Jadi dari masih kecil, itu namanya vitamin. Waktu saya baca buku, masa emas anak otaknya itu bertumbuh, itu sampai umur 3 tahun. Itu masa teremas. Jadi selama 0, bahkan dari perut sampai umur 3 tahun, itu saya cekokin yang namanya pokoknya vitamin atau yang namanya protein-protein yang tinggi. Dengan tujuan apa? Supaya otak mereka lebih pintar dibandingin saya. Atau mereka lebih baik dibandingin saya. Atau mereka tuh bukan jadi orang goblok gitu loh. Mereka harus bisa pintar. Kenapa? Tujuannya juga supaya saya nggak susah. Jadi sebagai seorang bapak, otomatis bapak yang benar ya, akan mempersiapkan dan membuat sebuah, ya bagaimana caranya untuk anak ini yang baik. Nah itu bapak yang di bumi aja seperti itu, bapak yang benar ya. Kalau bapak yang gak benar kan ada yang gak peduli. Gue gak peduli pendidikan, gue gak peduli. Gak pikir masalah karakter. Tadi ngomong sama si siapa? Oke. Ya masalah dia anaknya main handphone. Itu pun salah satu cara untuk kita orang tua melihat bagaimana anak ini untuk ke depannya. Jadi seorang bapak yang benar akan selalu menjaga anaknya nanti masa depannya itu harus bagus. Kalau bapak yang gak peduli, ya gak peduli makan masa depan anaknya, dia gak peduli namanya pendidikan, dia gak peduli namanya karakter. Anak memang kecil memang seperti itulah, memang mau dibilang apa, bla bla segala macam, itu semuanya gak dipikirin, gak dipeduliin gitu loh. Nah, di sini Allah mengatakan gini, Bapa di surga tahu apa yang kau butuhkan. Jadi ketika saya baca begini, Tuhan ingin ngomong, lu aja di Bapa di bumi, lu tahu bagaimana caranya yang terbaik buat anak lu. Saya nggak sempurna, apalagi Bapa di surga. Dia itu tahu bagaimana step by step, ya. Apa sih namanya sebuah rencana, sebuah planning yang sudah dibuatkan untuk kita. Dan ketika kita butuh, yang namanya ada sesuatu yang kita butuhkan, itu semuanya akan Tuhan sediakan. Dia nggak akan mungkin membiarkan tanpa kita, kita menjadi nggak bisa makan lah, bla bla segala macam. Dia nggak mungkin lakukan gitu. Jadi setiap kebutuhan kita itu semua sudah diatur sama Tuhan. Maka Efesus 1 ayat 3 itu katakan segala berkat rohani sudah disediakan. Nah, Tuhan ingin katakan begini, kalau lu nggak mengenal Tuhan, seperti orang-orang yang kenal Tuhan yang lain, itu adalah orang yang khawatir. Jadi kenapa kita khawatir? Karena kita nggak kenal. Kita nggak tahu, nggak kenal pribadinya Allah Bapa. Sehingga kita takut nanti gua makannya gimana, nanti anak gua gimana, nanti bayar uang sekolahnya gimana, bayar uang kuliahnya gimana, bla bla segala macam. Kita khawatirin. Nanti gua tinggal begini gimana. Semuanya kita khawatirin. Nah itu menunjukkan bahwa kita nanti nggak kenal Allah, bahwa Allah itu sebetulnya sudah mempunyai plan.
Nah problemnya kalau kita punya bapak yang gak peduli, yang memang seperti itu. Ini susah repotnya, jadi image seorang bapak tuh jadi jelek. Tetapi makanya kalau seorang anak yang gak bagus punya image bapak itu agak susah untuk melihat bapak di surga itu seperti apa. Tapi saya nyatakan dalam firman ini bahwa Bapa itu mengetahui semuanya. Semua kebutuhan kita sebagai orang tua, kebutuhan anak, kebutuhan apapun semua itu Tuhan sudah punya caranya. Ngerti? Itu yang Tuhan ingin katakan sama kita. Supaya ketika kita sedang diserang sama kekhawatiran, kita tuh bisa lawan. Kita bisa nyadarin diri sendiri. Nyadarin diri sendiri. Gue punya anak. Gimana perasaan gue sama anak gue? Demikian Bapak. Gue yang gak sempurna bisa lakukan segini paling Bapaknya semua. Dan gue nih Bapak yang benar. Nangkap ya? Kamu harus kalau kamu udah ngelakuin benar ya kamu bisa ngomong Bapak yang benar. Kalau Bapak yang benar atau Allah Bapak pasti tidak akan menjerumuskan kita. Makanya firman katakan, ketika anakmu minta roti, maka kasih batu. Ya enggak kan. Ketika anakmu minta ikan, masa saya kasih kalajengking. Terus Tuhan katakan, Bapa di dunia aja tahu. Gak mungkin lakukan kayak gitu. Apalagi Bapa di surga. Jadi Bapa tuh gak mungkin menjerumuskan kita, membuat kita sengsara. Kagak. Jadi salah kalau kita mengatakan ini cobaan dari Tuhan. Ini Tuhan membuat saya bikin sengsara. Ini semua gara-gara Tuhan yang lagi mencobai saya. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang jahat. Amin. Itu camkan itu. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat di dalam hidup kita. Dia tidak merancangkan kita ini gagal. Merancangkan kita ini celaka. Kita merancangkan sesuatu yang jahat. Enggak pernah. Tapi kalau kita ngalamin itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Bapa. Saya ingat begini. Andrew Wommack pernah cerita. Dia pernah suatu hari dia diundang. Di sebuah negara. Saya lupa pokoknya sekitar Amerika Latin. Pada waktu itu ada kebaktian lah. Sudah disetting tanggalnya, sudah disetting tempatnya, semua sudah diset semua. Tapi satu hari dia batalin. Dia ngomong ke sananya, saya tidak jadi datang, saya batalin. Alasannya apa? Karena Tuhan ngomong. Alasannya Tuhan ngomong sama dia, untuk dia tidak pergi. Tidak ada damai lah. Dan kemudian ketika kamu bisa bayangin. Di cancel secara mendadak seperti itu. Udah mendadak alasannya cuman karena Tuhan ngomong. Saya yakin mereka pasti marah. Nggak mungkin gak deh ya, menurut saya sih pasti marah. Tapi si Andrew gak peduli perasaan orang. Cancel, tetap cancel. Tahu gak apa yang terjadi? Di hari, di jam, karena pesawatnya sudah, tiket segala macam sudah tersedia. Pesawat terbang itu jatuh. Dan semuanya mati. Jadi seandainya saat itu dia ngikutin perasaan orang lain.
Seandainya itu dia ngikutin, aduh gue gak enak sama orang lain. Udah janji, udah ada tiket, udah ada di setting semua, aulanya udah sewa, segala macam. Ini gimana? Udah lah gak apa-apa lah Tuhan. Ini gak enak. Tapi dia batalin. Rencana Tuhan adalah itu benar. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah rancangan yang jahat. Dia pasti memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi yang salah. Tapi problemnya kita ini goblok. Kita ini dablek. Udah dikasih warning. Kita tetap lakuin. Akhirnya kita melakukan kesalahan dan kita mengalami masalah. Tapi bukan karena Tuhan lagi mencobai. Bukan karena ini lagi percobaan dari Tuhan menguji kita. Tidak ada yang namanya kesengsaraan yang Tuhan rancangkan buat kita. Amin. Tidak ada kesengsaraan atau kerugian atau yang namanya kemiskinan atau apapun juga yang hal yang jelek itu terjadi dalam hidup kita. Enggak ada. Maka firman katakan segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Jadi Allah tidak merancangkan. Itu makanya katakan Bapakmu di surga tahu. Jadi Tuhan yang katakan gitu. Janganlah kamu khawatir. Bapak di surga itu sudah punya rancangan, sudah punya rencana. Bahkan rencana itu pun sebelum ke sana pun kamu sudah disiapin. Nanti kamu akan ketemu orang ini. Nanti kamu akan dapat pengertian ini dulu. Nanti kamu akan ini. Jadi semua itu sudah dipersiapkan sama Tuhan. Nah ini membuat saya mengingatkan diri saya sendiri. Gue yakin Tuhan akan tuntun. Saya akan belajar ini, saya akan dikasih tahu ini, saya akan ini. Saya yakin Tuhan akan buat ini semua. Untuk membuat saya sampai ke tujuannya. Itu untuk membuat saya supaya tidak khawatir, supaya tidak takut, tetap percaya, supaya tetap saya tidak menjadi ragu-ragu, bimbang. Itu membuat saya semakin yakin gitu loh. Karena pengertian inilah. Jadi Bapa di surga tuh tahu kebutuhan kita. Amin. Kalian yang punya sebagai Bapa, kamu akan ngerti bagaimana untuk anak-anakmu. Apa yang kau berikan terbaik, kau akan ngerti seperti ini. Nah kemudian disambung sama Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang katakan gini. Itu kan cari yang namanya makanan dan minuman. Tapi Tuhan katakan, cari kerajaanku dulu. Dan kebenarannya. Kerajaan Tuhan maksudnya apa? Di mana kerajaan berarti kan ada namanya raja. Yang namanya penguasa. Tuhan katakan carilah Tuhan dulu. Carilah kebenarannya dulu. Karena di situ ada raja, ada kebenarannya. Kenallah Tuhan dulu. Carilah kerajaan dulu, kerajaan Allah terlebih dahulu, kenallah. Nanti yang lainnya nanti dikasih. Ada firman begini di pasal sebelumnya. Di ayat sebelumnya. Kamu tidak dua tuan. Kamu akan mengasihi satu yang lagi, yang lain gak dikasih. Saya sempat bertanya sama Tuhan. Tak seorang pun bisa dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci seorang yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gak bisa ngabdi kepada Allah
dan kepada Mammon. Harus pilih salah satu. Lah ini gimana? Maksudnya gini, kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat duit. Tetapi ini kadang tidak bisa ngabdi kepada Allah yang pada Mammon. Terus kita pasti akan ada yang lebih dibenci, ada yang pasti dikasih. Ini gimana? Dan di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Jadi seolah-olah jadi begini, kalau gue oke ke Tuhan, ntar gimana masalah makanan minuman? Kamu mesti kerja. Tuhan cuma ngomong begini. Carilah dahulu kerajaanku. Setiap hari cari dulu aku. Memang kita harus kerja. Memang kita harus berbisnis. Tapi Tuhan katakan, cari dulu. Carilah Allah dulu. Dan kebenarannya. Kenapa? Gini. Tuhan inginkan kita cari dahulu karena aspek yang pertama itu Tuhan. Nah, kenapa kita harus cari dahulu? Nomor satu yang paling penting atau terpenting. Karena di aspek nomor satu Tuhan, disinilah sumber dari segala kehidupan kita itu ada di Tuhan, ada di kerajaan Allah. Semua berkat keluarga, kesehatan, uang, bisnis, semua sumbernya ada di Tuhan. Semuanya itu ada. Jadi seperti pohon, maka firman katakan di tepi aliran air itu tidak mengalami layu. Enggak mengalami kesusahan. Enggak mengalami kekeringan. Kenapa? Karena akarnya itu ada di dekat sungai, dekat air. Jadi kalau Tuhan ingin katakan, lu ikut sumbernya aja, dekat sama sumbernya. Yang lain itu pasti nambah. Yang lain pasti akan berbuah. Tapi problemnya sebingung orang Kristen kalau suruh ke gereja atau dengan firman Tuhan. Setengah mati susahnya. Ini saya kemarin ngomong. Di GKI ya. Taman Arias. Karena dia gak tahu. Pokoknya bilang di pinggir kali. Dekat masjid. Itu biasa dulu sebaktiannya, itu ratusan orang. Kemarin katanya, temannya yang ketemu sama temannya. Cuma 30 orang. Cuma 30 dari ratusan. Akibat COVID, orang tuh pada malas ke gereja. Nambah malas bukan. Karena sebelumnya kan udah malas. Nambah malas. Karena punya alasan. Nah yang saya bingung gini, mereka minta diberkati, mereka minta ditolong, tetapi mereka tidak mau cari kerajaan Allah. Mereka tidak mau utamakan atau mencari sumbernya, itu yang saya bingung. Seharusnya kita tuh berada dalam sumbernya supaya bisa ngasilin. Di dalam kerajaan Allah itu ada hukum-hukum. Ini problemnya, banyak orang Kristen tidak bekerja secara hukumnya Allah. Mereka banyakkan hanya doa. Sehingga cara berpikirnya hanya otaknya cuma doa. Otaknya cuma doa. Otaknya cuma doa. Kerajaan Allah itu di semua negara, semua kerajaan itu pasti ada hukum law. Ada hukum-hukum yang harus kita ikutin. Kalau nggak ikutin, ngelanggar, ya udah kena tilang, misalnya, atau kena masalah. Semua hukum kerajaan Allah di dalam kerajaan itu ada hukum-hukumnya, aturan main. Kalau saya kemarin ngomong tuh sering pola, cara kerja kerajaan Allah itu ada polanya dan itu semuanya kalau diikutin akan selalu ditambahkan, ada berkat yang selalu tambahkan. Jadi Tuhan ngomong gini. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya.
Carilah kebenarannya, carilah cara kerjanya Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan. Maka yang lain akan Tuhan berikan. Jadi jangan otaknya cuma makan, cuma masalah makanan gitu loh. Otaknya bukan cuma duit, tetapi yang lain juga ada. Saya sempat mikir gini, Tuhan, kita ini kan manusia. Kita ini semua butuh duit. Kita mau bergerak atau bekerja karena butuh duit. Buat bayar macam-macam. Tagihan macam-macam. Ini butuh duit semua gitu loh. Apakah lumrah memang kita harus berpikir seperti itu? Karena kita butuh kan. Begini, memang kita butuh. Tetapi, tadi saya katakan, kalau kita otaknya cuma di duit, kita pasti khawatir. Setiap kebutuhan kita, masalah makanan, minuman, uang, itu sebetulnya ada di dalam kerajaan Allah. Maksudnya gimana? Kalau kita tahu aturan mainnya, cara kerjanya Tuhan, cara kerja kerajaan Allah, itu namanya uang. Sebetulnya akan terjadi, akan Tuhan berikan, akan berkati. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Tuhan pasti akan berkati, tetapi ada aturan mainnya. Semua ada aturan mainnya dalam kerajaan Tuhan. Mau bicara berkat apapun juga semua ada aturan mainnya. Bukan aturan mainnya cuma doa. Ada syarat-syarat tertentu yang membuat kita kalau kita mau diberkati. Lu lakuin ini A, B, C, D, E, F, G. Lu lakuin otomatis akan terjadi. Semua yang akan ditambahkan. Makanya Tuhan katakan cari dulu kebenarannya. Cari dulu kebenarannya. Nah, tunggu. Kemarin saya lagi ada kebingungan. Saya lagi ada kebingungan. Sekali lagi makanya gini, jangan jadi orang itu sera-sera. Whatever will be. Udah terjadi udah ngapa. Ya sudahlah memang begini. Jangan jadi orang kayak begitu. Find out, cari akar masalah, cari jawaban gitu loh. Jangan jadi orang pasif gitu loh. Saya coba, Tuhan ini gimana? Saya punya masalah ini. Ini bicara psikologi, bicara mental. Bicara apa yang saya lakukan. Kemudian saya coba cari, itulah ya bersyukurnya kalau zaman sekarang ya. Karena ada Google, ada YouTube, dan lain sebagainya untuk kita bisa cari informasi. Akhirnya saya ketemu ada satu orangnya. Orang boleh bilang autis bukan ya. Orang yang gara-gara waktu masih kecil mengalami kecelakaan. Saya lupa kecelakaan apa. Itu anak jadi apa ya. Lamban sekali untuk berpikir. Jadi misalnya gini, saya pelajaran A. Anak normal cuma 1 menit yang ngerti. Kalau dia 10 menit. Aduh. Benar-benar tell me. Tapi dia bisa lepas. Dia cuma hanya ngelihat sebuah muk ya, dia waktu itu pernah sakit di rumah sakit. Saya tuh tidak antipati sesuatu yang bersifat ya apa namanya bagus, positif, selalu ada sesuai dengan firman Tuhan. Si itu ngomong Einstein, the same level of thinking that's created the problem won't solve the problem. Maksudnya gini, level kita berpikir
sama dengan masalah kita nggak akan pernah bisa menangin itu masalah. Jadi kalau otak kita sama masalah sama nih. Jadi otak kita cuma hanya mikir yang sama dengan masalah kita. Kita nggak berpikir di atas masalah kita. Tapi kita hanya mikirin, bingung, stres, aduh ini gimana. Jadi mikirin aja gitu loh. Ini masalah, jadi otaknya cuma hanya ngomongin masalah mulu. Ngomongin masalah, ini gue begini. Ngomongin masalah. Nggak bakal bisa. Otak kayak begini, pikiran gini nggak mungkin bisa menangin. Nggak bakal bisa menangin masalah. Jadi harus ada level yang lebih tinggi. Baru bisa menang. Nah, terus ada yang ngomong begini. Jadi saya belajar dari banyak hal. Tujuannya adalah memperbaiki diri. Kalau kita anggap diri kita udah benar, udah hebat, udah jago, gak bakal belajar apa-apa. Satu yang dia ngomong begini, ini yang saya akhirnya mengubah cara berpikir saya. Asalah, kita punya gergaji ya. Gini, saya kemarin waktu mertua saya yang lagi bangun rumah, saya kasih gergaji saya. Saya kasih gaji saya ke tukang saya namanya Rustam. Tam, ini gue pakai, ini gergaji gue nih, lu pakai ya. Nah waktu dia pakai, waktu dia megang dia lihat, bos ini muntul gimana? Ini kan tajam-tajam semua. Udahlah, saya asah. Bener, sama dia diasah. Dia nggak langsung pakai, dia asah dulu, diberesin dulu. Nah setelah itu diasah, baru dia pakai. Nah, belum lama kemarin saya tuh pakai itu gergaji saya. Saya gergaji, pas saya ngegergaji lebih tajam. Jadi saya ngergaji itu cepet. Betul juga si Rustam nih. Nah saya ingat, dia ngomong begini. Asalah gergajimu yang muntul sebelum engkau menggergaji. Supaya pekerjaanmu tidak berat. Artinya sebelum kita kerja. Sebelum kita bikin A, bikin B atau jualan. Asah dulu pengetahuanmu. Asah dulu alatmu. Asah dulu makananmu. Asah dulu segala sesuatunya sebelum engkau kerja, sebelum jualan. Jadi asalap gergajimu yang muntul supaya ketika engkau kerja jadi cepat. Kerja juga jadi efisien. Dan bisa menghasilkan. Itu membuat saya kan ngerti, oke. Berarti gue mesti ngasah dulu. Ketemulah jawaban saya. Nggak gak? Kalau hidup kita banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang saat ini kita bingung. Sebetulnya Tuhan tuh sudah bikin punya jawaban buat hidup kita. Ada jawabannya. Gak mungkin gak ada. Bapa di surga tahu setiap kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Gue pengen anak gue sampai ke sana. Untuk sampai ke sana dia harus gue siapin begini. Ketika anak saya untuk kuliah aja, saya siapin apa? Otaknya kemana? Nanti kamu kuliah di luar ya. Saya ngomongin begitu mereka waktu masih SMP. Supaya mereka tuh sudah mulai timbul keberanian. Karena banyak orang yang gak berani. Gak berani keluar nama dari maknya gitu loh. Jadi saya udah persiapkan untuk mereka untuk lakukan seperti itu. Dan saya mempersiapkan untuk bahasa Inggrisnya. Artinya maksud gini, Bapa di surga itu tahu apa yang kita butuhkan, gak mungkin enggak. Nah kitanya setelah harus kita mengerti seperti ini, kita harus mencobanya untuk bisa melangkah. Kalau kita gak pernah melangkah, kita cuma hanya merengek, berdoa, meminta. Gak bakal nyampe. Karena kita berada di tempat yang sama, kita gak pernah berlangkah beranjak ke tempat yang sono. Jadi carilah kebenaran, maksudnya kita harus tahu dulu mana yang benar nih untuk beresin diri kita nih yang salah. Find out,
Carilah maka kamu akan menemukan. Nah kalau kita nggak nyari, ya nggak bakal ketemu. Makanya jangan katakan, kui sera-sera lah apa yang terjadi, terjadilah. Gak bisa begitu. Ya emang gue belum begini, emang masih begini mau dibilang apa? Ya mau dibilang apa? Karena memang gue belum dapat, memang gue begini. Selalu punya alasan untuk membuat kita malesnya ini tetap ada gitu loh. Kita harus fight, kita harus berjuang. Karena memang ada jawaban Tuhan. Kalau kita memang ada yang kurang, belajarlah, cari tahulah. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Nah ini Tuhan katakan yaitu. Kita harus cari kerajaan Allah dan kebenaran untuk kita tahu kebenarannya itu apa. Kalau kita pasif, nggak bakal berhasil, nggak bakal. Kenapa kita cari kerajaan Tuhan? Karena di dalamnya ada firman Tuhan yang memberikan jawaban atau kehidupan dan semua aspek hidup kita. Yang bukan cuma hanya makanan dan minuman. Jadi kekhawatiran terjadi karena kita nggak kenal atau nggak mengerti hati seorang bapak terhadap anaknya. Jadi kenallah Tuhan, kenallah Bapak melalui firman Tuhan. Saya mengalami perubahan demi perubahan karena firman Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah mau berubah, karena kita nggak mau baca firman Tuhan, karena kita tidak mau betulin diri sendiri. Betulin dirimu sendiri. Amin. Kalau kamu tahu kamu kurang, belajarlah. Improve diri kita. Jangan pasif. Jadi orang khawatir adalah orang yang gak kenal Tuhannya dan menganggap Tuhan itu tidak nyediain apa-apa. Sekarang kita coba ingatkan diri kita. Tuhan udah punya planning buat diri saya. Gue gak perlu khawatir. Tuhan pasti sediain. Ketika anak butuh ini, ketika nanti butuh ini, butuh itu, Tuhan pasti sediain. Gue gak perlu khawatir. Gue bapak aja, gue seorang ibu aja, gue tahu buat anak gue yang baik, apalagi dia di surga. Tahu yang terbaik. Nah akhirnya kalau kita mikir gitu, itu gak ada kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu bukan masalah orang miskin, masalah orang kaya, bukan. Orang punya duit miliaran pun bisa khawatir. Jadi gak tergantung masalah itunya. Jadi hari ini kita belajar. Janganlah khawatir. Amin. Karena Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Jadi dia pasti siapin semuanya. Dia siapin jawaban-jawaban kebutuhan kita. Dia punya. Dan kalau kita ingin didandanin, yang namanya didandanin pasti bagus. Ya. Begini. Ini namanya bapak atau orang tua. Ketika punya anak. Ini yang benar ya. Pasti anak kita dikasih pakai baju yang bagus. Bukan baju yang robek. Atau baju yang lusuh. Baju yang jelek. Pasti namanya seorang bapak, orang tua. Pasti kasih yang bagus. Betul gak? Kita pasti akan berikan yang bagus. Nah kalau yang orang tua yang gak peduli. Yang gak peduli. Mau anaknya jelek lah. Istilahnya rambut yang gak rapi. Bajunya lusuh dan bajunya lecek. Bajunya bau, kotor. Yang gak peduli. Tapi kalau orang tua yang benar selalu perhatiin. Kenapa? Malu. Demikian Bapa di surga. Dia tuh pengen dandanin kita. Dia sebetulnya malu. Ya, kalau ngeliat anaknya tuh susah. Enggak jadi kemuliaan buat dia. Kalau dia ngeliat anaknya tuh dihina, sebetulnya dia malu. Anaknya dihina mulu.
sama seperti kita nggak mau anak kita dihina bego lah, dihina apa segala macam. Demikian Bapak di surga nggak mau anaknya itu dihina. Orang Kristen begitu, orang Kristen begini. Dia nggak mau, cuma problemnya orang kita Kristen ini loh yang tidak mau didandanin. Contoh gini, dulu waktu istri saya kedandanin anak gitu ya, anak saya laki-laki. Disuruh diam. Kalau pas mau kelihatan disabat, pak, diam. Pakai bedak lah atau pakai baju. Kalau anak itu diam, nurut, bisa didandanin. Tapi kalau orang yang nurut, bla bla segala macam berantakan, ya akhirnya motornya tiba pakai bedak tiba-tiba trot. Jadi jelek. Yang membuat kita bisa didandanin itu cuma karena kita nurut. Semua ada syaratnya di dalam kerajaan Allah. Tidak cuma doa. Ya, jangan otaknya doa, otaknya adalah lakuin firman Tuhan. Amin. Gue udah ngelakuin firman Tuhan belum? Bukan otaknya minta. Gue udah lakuin bagian gue enggak? Kalau udah lakuin bagian kita, nggak perlu minta. Pasti akan terjadi. Contoh perempuan 13 tahun pendarahan. Dia nggak minta sama Tuhan. Tuhan nggak kasih izin sekalipun. Maksudnya minta izin sama Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak memberikan izin karena dia nggak ngomong. Tetapi namanya kuasa Tuhan. Detik dia percaya, dia jamah jubahnya Tuhan, langsung sembuh. Itu fakta bahwa aturan mainnya Tuhan adalah iman. Sehingga ketika dia ngomong, ditanya ke perempuan itu, dan perempuan itu Tuhan ngomong begini, karena imanmu kamu sembuh. Bukan karena imanku, kata Tuhan. Betul gak? Karena imanmu. Jadi yang menyelamatkan kita, yang mendapat jawaban kita, karena iman kita, bukan iman Tuhan. Amin. Itulah cara kerja kerajaan Allah. Maka Tuhan katakan carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya supaya kita ngerti cara kerjanya tuh kayak gimana. Bukan asal ngomong sama Tuhan, asal meminta sama Tuhan tapi gak tahu cara kerjanya Tuhan. Aduh panjang lah kalau saya ngomong lagi. Prinsipnya adalah, saya hanya bicara jangan khawatir. Prinsipnya adalah begitu. Janganlah kami dengan hal apapun juga karena ada yang lebih penting. Yaitu kita bisa napas. Ada yang lebih penting, ada pentingan itu nomor satu Tuhan. Dialah sumbernya, maka carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Biar ini kebenaran membuat kita sadar. Ingatin diri kita. Gue gak boleh khawatir. Gue gak boleh khawatir. Tuhan pasti cukupin. Tuhan pasti sediain. Dia sanggup nyediain. Otak nih harus di setting di situ. Tuhan pasti sediain. Tuhan pasti sediain. Karena gue orang tua, gue tahu buat anak gue. Gue bisa buat anak gue yang bagus. Demikian Bapak surga tahu apa kebutuhan gue. Pegang itu. Dan kemudian cari Tuhan. Setiap pagi hari. Amin. Dekatlah sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ingat tadi saya pernah ngomong. Jauh dari Tuhan siapa yang dekat? Dekat sama setan? Ya setan. Dekat sama Tuhan, setan jauh. Simple. Mau jauh dari Tuhan ya gak apa-apa. Pasti khawatir. Saya jamin. Pasti takut. Saya jamin. Karena memang aturan mainnya begitu. Jadi yang paling enak itu dekat sama Tuhan. Jauh dari Tuhan percuma. Kita yang susah. Jadi jauh dari gereja, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Itu bikin kita susah.
Tapi bingungnya masih banyak orang nggak butuh Tuhan. Itu yang saya bingung. Tapi butuh berkatnya Tuhan. Tapi nggak mau dekat sama Tuhan. Aneh. Bisa cuma nuntut sama Tuhan, tapi nggak nuntut dirinya sendiri. Itulah manusia. Oke.